Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami atau mempelajari materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Tahukah kamu struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Nah, oleh karena itu, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang subur, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia serta berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Betapa besar peran tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tumbuhan mampu menyerap hal-hal yang mungkin tidak kamu sukai, seperti panasnya sinar matahari dan gas karbon dioksida. Tuhan juga telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus, sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Secara garis besar, di dalam tubuh tumbuhan terdapat dua jaringan, yaitu ada jaringan muda atau jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan muda, sel-selnya selalu aktif membelah atau bersifat embrional, sehingga tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar. Sedangkan jaringan dewasa memiliki 5 jenis, yaitu epidermis, parenkim, penyokong atau penguat, pengangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama, jaringan muda atau jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terdiri dari 3. Yang pertama ada meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk batang dan akar. Yang kedua ada meristem interkalar yang terletak di ruas-ruas batang. Dan yang ketiga ada meristem lateral yang terletak di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar merupakan meristem primer yang pertumbuhannya dapat meninggi, sedangkan meristem lateral merupakan meristem sekunder yang pertumbuhannya melebar. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini sel-selnya sudah tidak membelah lagi karena sudah terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk. Jaringan dewasa memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat, yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler, dan yang kelima ada jaringan gabus. Jenis pertama dari jaringan dewasa yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Ciri-ciri dari jaringan pelindung yaitu tidak memiliki klorofil, vakuola besar, bisa berisi antosianin, dan susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Fungsi dari jaringan pelindung yaitu sebagai pelindung paling luar pada setiap organ tumbuhan. Selain itu, epidermis menjadi jaringan tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Modifikasi dari jaringan epidermis yaitu ada stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut-rambut, dan spina duri. Jenis yang kedua dari jaringan dewasa yaitu jaringan dasar atau parenkim. Memiliki ciri-ciri sel berbentuk segi 6, terdapat banyak vakuola, berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang di antara sel, dan dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Jaringan dasar ini memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis, menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, menyimpan udara, dan jaringan regenerasi.
Letak dari jaringan dasar yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar terdapat di hampir setiap organ tumbuhan, yaitu sebagai berikut: di dalam daun atau mesofil, di dalam batang atau akar, di dalam endosperma atau jaringan sel tempat penyimpan cadangan makanan, di dalam empulur batang, dan di dalam daging buah. Jaringan parenkim palisade merupakan tempat terjadinya fotosintesis, dan jaringan parenkim spons selain sebagai tempat fotosintesis juga sebagai tempat penyimpan hasil fotosintesis. Jenis yang ketiga yaitu ada jaringan penyokong atau penguat, memiliki fungsi untuk membantu menyokong dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Jaringan penyokong ada dua jenis, yaitu ada kolenkim dan ada sklerenkim. Kolenkim itu hanya mengalami penebalan hanya sebagian saja, sedangkan sklerenkim memiliki penebalan total. Kolenkim itu terdiri atas sel hidup dan tersusun atas zat selulosa, sedangkan sklerenkim tersusun atas sel mati dan atas zat lignin. Jenis jaringan keempat dari jaringan dewasa yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, yaitu ada xilem atau pembuluh kayu dan phloem, yaitu pembuluh tafis. Pembuluh kayu atau xilem ini berfungsi mengangkut air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan pembuluh tafis atau phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jenis yang kelima dari jaringan dewasa yaitu jaringan gabus yang memiliki fungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk phloem keluar dan velodrem ke dalam. Sistem jaringan dan fungsinya. Jaringan dermal, perlindungan mencegah kehilangan air. Komponen jaringannya ada epidermis, peridem pada batang dan akar dewasa. Jaringan dasar, fotosintesis, cadangan makanan, regenerasi, penguat, pelindung. Komponen jaringannya ada jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Jaringan vaskuler yaitu sebagai transportasi air dan mineral, transportasi makanan. Memiliki komponen jaringan yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Lokasi sistem jaringan dapat dilihat pada gambar berikut. Itulah nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut akan bekerja sama membentuk organ. Nantikan video selanjutnya tentang organ tumbuhan. Untuk part 1 selesai sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk adik-adik memahami materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan di part pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.